Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan sermon series kita The Gospel After Genesis. Dan hari ini kita akan masuk kepada week yang ke-10 dengan judul bukan pelarian tapi pemulihan. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan baca ayat yang ganjil, kemudian kita akan bersama-sama membaca ayat yang genap bergantian sampai pada ayat yang ke-7. Wahyu pasal 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Bersama-sama. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu lalu kita sudah belajar bahwa ada sebuah pengharapan yang indah. Bahwa suatu hari nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan sepenuhnya dalam perjamuan kawin anak domba. Final union. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi keterpisahan. Tapi masalahnya begini Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita berpikir terkait dengan perjamuan kawin anak domba ini atau berbicara terkait dengan akhir zaman ini, kita selalu berpikir tentang sesuatu yang jauh di sana yang akan terjadi. Begitu. Tapi kalau kita mau menelusuk lagi lebih dalam, kita berpikir begini. Kita menantikan itu semua bisa terjadi dengan satu tujuan. Supaya apa? Kita bisa keluar atau lepas dari dunia ini. Saudara, tanpa sadar, pengharapan yang seharusnya membuat kita itu merindukan pemulihan, proses yang harus kita lewati di tengah-tengah dunia ini, perlahan berubah menjadi sesuatu keinginan untuk melarikan diri atau keluar dari kenyataan hidup kita. Kalau Anda mengikuti devosi kemarin di dalam Gibeon Apps itu, ada suatu ungkapan yang menarik di sana. Ungkapan itu berkata begini, setiap orang menggantungkan harapannya pada sesuatu. Dan apa atau siapa yang menjadi tempat kita berharap, itulah yang menguasai hati kita. Apa yang menguasai hati kita pada akhirnya akan mengendalikan hidup kita dan segala yang kita lakukan. Pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, saudara, apa yang mempengaruhi hatimu? Kalau itu masih berpusat kepada diri kita sendiri, maka pengharapan kita itu akan menjadi sempit dan menjadi sederhana. Kenapa? Karena kalau kita mau jujur, seringkali pengharapan kita itu tentang kekekalan itu sebenarnya sangat sederhana. Kita berpikir tujuan akhirnya adalah keluar dari dunia ini. Karena kalau kita mau jujur, bahwa ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita merasa itu berat, itu penuh tekanan, dan itu sangat melelahkan. Maka tanpa sadar kita mulai melihat keselamatan itu sebagai jalan keluar bagi kehidupan kita dari semuanya itu. Kita berkata kita merindukan surga, tapi seringkali yang sebenarnya yang kita rindukan itu adalah kita hidup tanpa masalah. Kita berkata bahwa Tuhan cepatlah datang. Kita merindukan surga, tapi sebenarnya yang kita rindukan itu adalah hidup tanpa pergumulan. Kita merindukan surga, tetapi sebenarnya yang kita rindukan itu adalah tidak ada lagi rasa sakit. Kita berkata bahwa Tuhan cepatlah datang. Tapi sebenarnya ketika kita jujur pada hati kita, sebenarnya yang kita rindukan itu adalah supaya hidup tanpa ada tekanan. Saudara,
tanpa sadar pengharapan kita itu bergeser dari menantikan pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, berubah menjadi pelarian keluar dari masalah yang ada di dalam dunia ini. Mengapa demikian? Persoalannya kita bukan tidak berpengharapan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Masalahnya adalah arah pengharapan kita itu yang keliru. Kita berharap keadaan segera berubah. Kita berharap penderitaan segera berhenti. Kita berharap tekanan hidup segera hilang. Tapi pada kenyataannya ketika itu tidak terjadi, kita tetap berada dalam keadaan yang sulit. Kita berada dalam penderitaan. Kita berada dalam hidup yang penuh dengan tekanan. Dan tidak pernah berubah. Apa yang terjadi? Hati kita mulai goyah. Iman kita mulai goyah. Ketahanan rohani kita mulai rapuh. Saudara, saya ingin memberikan penekanan di sini. Apa yang kita yakini akan masa depan akan mempengaruhi cara kita hidup hari ini. Artinya begini, ada dua hal yang ingin saya jelaskan bagi kita. Yang pertama, pengharapan yang sempit menghasilkan kehidupan yang rapuh. Artinya begini, Anda mengharapkan apa terkait dengan masa depan, itu akan mempengaruhi hidup Anda sekarang. Dan kalau seandainya pengharapan Anda akan masa depan itulah pengharapan yang sempit, harapan kita hanya sebatas keadaan membaik, harapan kita hanya sekedar terkait dengan kenyamanan hidup, harapan kita agar semua masalah cepat selesai, harapan kita supaya relasi kita baik, relasi kita lancar, harapan kita supaya keuangan kita aman, atau harapan kita supaya kesehatan kita stabil. Saudara, tanpa sadar semua itu akan menjadi fondasi dalam hidup kita. Dan perhatikan baik-baik ini, semua itu bisa berubah. Dan ketika itu terjadi, maka inilah yang terjadi. Hidup kita yang rapuh pun akan menjadi hancur. Yang kedua, apa yang kita yakini akan masa depan akan mempengaruhi cara kita hidup hari ini adalah pengharapan yang kabur akan menghasilkan kehidupan yang cemas. Contohnya begini, kita itu percaya Tuhan, tapi sebenarnya kita tuh nggak tahu menuju kemana arah hidup kita ini. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi dengan hari esok. Kita nggak tahu apa yang sedang kita gumulkan pada hari ini. Pengharapan yang kabur ini itu, saudara, ini akan membuat kita menjadi mudah untuk khawatir terkait dengan hari depan. Ini akan membuat kita mudah untuk panik. Ini akan membuat kita mudah untuk kehilangan arah. Kita mulai hidup dari berita, bukan lagi dari janji akan firman Tuhan. Kita mulai hidup dari keadaan situasi sekeliling kita. Kita mulai hidup dari ketidakpastian. Kita mulai hidup dari ketakutan-ketakutan yang ada di sekeliling kita. Karena apa? Karena pengharapan yang kabur menghasilkan kehidupan yang cemas. Itu adalah konsekuensi logisnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Masa depan terasa begitu gelapnya. Artinya saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Banyak orang kehilangan ketahanan rohani bukan karena masalah mereka terlalu besar, tetapi karena pengharapan mereka terlalu kecil. Nah untuk itu, melalui Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 7 ini, kita akan melihat bahwa Yohanes sementara memimpin kita untuk memperluas pengharapan itu. Untuk itu kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, restorasi, dunia yang ditebus. Yang kedua, panggilan kita ketika Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia yang ditebus. Dan yang ketiga adalah kristosentris sebagai dasar pengharapan kita. Kita masuk pada poin yang pertama. Dunia yang ditebus. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2, Yohanes bilang begini. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama itu telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara yang terkasih, ketika Yohanes menuliskan langit yang baru dan bumi yang baru dalam Wahyu pasal 21 ini, dia menggunakan kata Yunani kainos, bukan neos. Ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, kata neos ini biasanya menunjuk pada sesuatu yang baru secara waktu. Artinya dari sesuatu yang tidak ada kemudian diciptakan menjadi ada. Atau sesuatu yang sudah ada dihancurkan, benar-benar dihancurkan, kemudian buat lagi baru.
Nah itu kata neos, artinya seperti itu. Sesuatu yang dibuat pada sesuatu yang baru secara waktu, sesuatu yang benar-benar lain, baru muncul atau menggantikan yang lama sepenuhnya. Tetapi Yohanes menggunakan kata kainos yang lebih menunjuk pada sesuatu yang baru secara kualitas. Sesuatu yang dibaharui, sesuatu yang dipulihkan, atau sesuatu yang ditransformasi menjadi seperti apa yang seharusnya diperuntukkan. Dengan kata lain saudara, Yohanes tidak sedang menggambarkan Allah membuang ciptaan yang lama, lalu menciptakan dunia lain yang sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang ada sekarang. Yohanes sedang menggambarkan karya penebusan Allah memperbaharui ciptaan yang telah rusak oleh dosa menjadi ciptaan yang dipulihkan sepenuhnya di bawah pemerintahan Kristus. Oleh karena itu ketika kita mendengarkan atau membaca kata telah berlalu ini, langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, frasa ini tidak terutama menunjuk kepada penghancuran ontologis ciptaan, seolah-olah dunia material ini, bumi ini dimusnahkan total dan kemudian diganti dengan realitas yang sama sekali baru. Yang berlalu adalah tatanan lama yang telah dicemari oleh dosa, dunia yang ditandai oleh maut, kutuk, penderitaan, ketidakadilan, dan keterpisahan dengan Allah. Jadi, Wahyu pasal 21 ini bukan pertama-tama berbicara tentang pelarian dari dunia ini keluar, melainkan tentang pemulihan secara kosmik, di mana Allah menebus dan memperbaharui ciptaannya sehingga dunia ini akhirnya menjadi tempat di mana hadirat Allah memenuhi segala sesuatu. Seorang hamba Tuhan bernama Gregory Kimball Bale mengatakan begini dalam bukunya The Book of Revelation. Kata baru atau kainos tadi dalam Wahyu pasal 21 itu menunjuk pada pembaruan dan transformasi, bukan pemusnahan total ciptaan yang lama. Artinya begini, segala sesuatu yang lama telah berlalu itu, saya rasa kita perlu hati-hati untuk memahami maksudnya. Karena apa? Allah tidak membuang dunia ciptaannya yang lama lalu menggantikan dunia yang lain sama sekali berbeda. Tidak. Contohnya begini. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata bahwa di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru, sesungguhnya yang lama telah berlalu dan baru yang sudah datang. Nah, kata ciptaan baru di situ sama dengan kata yang dipakai oleh Yohanes di sini, kainos. Nah, pertanyaannya adalah, Anda sudah dilahir baru? Sudah? Sudah menjadi ciptaan yang baru? Apakah tubuh Anda yang lama dieliminate? Kemudian muncul Erik yang baru? Enggak kan? Kita yang berdosa, kita ditebus, kita dilahir barukan. Itulah ciptaan baru. Artinya dunia pun juga begitu. Penebusan Kristus atas dunia. Dia tidak mengeliminate dunia ini, tetapi dia memperbaharuinya. Seperti itu ya. Jadi gambarannya begitu. Nah, yang Tuhan singkirkan itu adalah semua hal yang membuat hidup manusia penuh luka dan keterpisahan darinya. Jadi dunia yang dipulihkan itu seperti apa? Dunia yang dipulihkan adalah dunia yang tanpa kehilangan, tanpa air mata, tanpa ketakutan, tanpa rasa malu, tanpa keterpisahan, tanpa kematian. Coba Anda bayangkan dunia yang tanpa rasa malu yang selalu menghancurkan diri kita. Coba Anda bayangkan dunia yang hidupnya di dalamnya adalah relasi yang tanpa luka, hidup tanpa ancaman kematian, dan hati yang tidak lagi dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Itulah yang sedang Tuhan siapkan bagi kita. Disitulah indahnya kekristenan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan tidak berkata, aku akan membawa kalian keluar dari dunia ini yang dirusak oleh dosa, akhirnya disingkirkan, dan ciptaan kembali menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki pada semulanya. Enggak begitu. Tuhan memulihkan kita bersama-sama dengan dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Oleh karena itu, untuk kita bisa memahami lebih dalam, kita perlu melihat dua gambar besar di dalam Alkitab. Bagaimana Allah menciptakan dunia ini pada mulanya dan bagaimana Allah akan menyempurnakan dunia ini pada akhirnya. Yang pertama adalah creatio ex nihilo. Mungkin Anda masih ingat, ini sempat dibawakan atau diajar sama Pastor Dave ketika awal tahun. Minggu pertama awal tahun Pastor Dave berbicara terkait dengan ini. Nah, creatio ex nihilo ini apa? Ini adalah konsep di mana Allah menciptakan segala sesuatu dari nol, dari kehampaan.
menjadi bumi. Ketika Kejadian pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah mencipta, itu keadaan dunia itu ketiadaan dunia. Tidak ada materi, tidak ada kehidupan. Jadi ketika Allah mencipta, itulah yang mencipta dari ketiadaan, itulah yang disebut sebagai creatio ex nihilo. Tetapi tidak berhenti di situ, saudara. Ada lagi satu konsep besar, yaitu creatio ex vetere. Nah ini apa? Ini adalah Allah memperbaharui dari sesuatu yang sudah ada. Jadi setelah dosa masuk, ciptaan menjadi rusak, tercemar, penuh penderitaan, penuh dengan kematian. Dan seringkali kita berpikir, berarti Allah akan membuang semuanya, lalu Allah akan mulai lagi dari nol. Enggak begitu, saudara. Wahyu pasal 21 ayat 1 ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Allah tidak membuang ciptaannya. Allah memperbaharui ciptaannya. Itulah yang disebut dengan creatio ex vetere. John Calvin mengomentari ini. Dia bilang begini. Karya penebusan Allah bukan sekedar menyelamatkan individu, tetapi memulihkan tatanan ciptaan yang telah rusak oleh dosa. Senada dengan Calvin, N.T. Wright juga bilang begitu. Pengharapan Kristen bukan penghancuran dunia, tetapi pembaruan dunia. Allah tidak membuat dunia baru dari nol, tetapi memperbarui ciptaan yang ada. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, kalau Anda yang sudah mengikuti APS pasti tahu ini. Dampak dari kejatuhan manusia adalah rusaknya relasi manusia dengan Allah, keterpisahan manusia dengan Allah. Dosa membuat rusaknya relasi antara kita dengan sesama. Dosa membuat relasi antara diri kita sendiri, gambar Allah itu menjadi rusak. Kemudian dampak dari dosa, rusaknya relasi manusia dengan semesta, dengan ciptaan yang lain, dengan alam. Nah kalau kita berkata bahwa penebusan Kristus itu sempurna, maka dampak dari dosa, 4 dampak dari dosa ini pun juga dipulihkan Tuhan. Tidak hanya separuh-separuh. Artinya dampak penebusan Kristus itu juga memulihkan relasi kita dengan Allah, juga memulihkan relasi kita dengan sesama, juga memulihkan relasi kita dengan diri sendiri, dan juga memulihkan relasi kita dengan semesta, dengan alam, dengan ciptaan yang lain. Itu adalah konsekuensi logis dari penebusan Kristus yang sempurna. Dia tidak hanya menebus kita saja, artinya kematian Kristus di atas kayu salib tidak hanya bersignifikan kepada individu umatnya, tetapi juga tempat di mana umatnya tinggal, itu pun juga dipulihkan. Nah saudara, di dalam Katekismus New City, pertanyaan yang ke-26 yang disadur juga oleh kita dan kita menggunakan pertanyaan ini dalam perenungan Katekismus mingguan kita juga, itu bilang begini, apalagi yang ditebus oleh kematian Kristus? Dan jawabannya itu senada dengan apa yang saya sampaikan tadi. Dalam Katekismus ini menjelaskan begini, kematian Kristus adalah permulaan dari penebusan dan pembaruan seluruh dunia ciptaan yang sudah rusak. Ketika dia dengan penuh kuasa mengarahkan segala sesuatu bagi kemuliaannya dan kebaikan dunia. Artinya apa saudara? Dari semula Tuhan sudah merancangkan itu semua. Artinya langit baru dan bumi baru itu bukan plan B ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan kemudian akan dihancurkan total dunia ini. Enggak. Karena penebusan Kristus itu sudah ada dari sejak semula. Langit baru dan bumi baru bukan plan B, tetapi itu adalah rancangan Allah yang agung, yang absolut bagi umatnya, seperti itu. Oleh karena itu, Wahyu 21 ini menyatakan, Allah tidak membuang dunia ini, Allah memperbaruinya. Dunia ini memang rusak, tapi tetap bernilai, karena juga ditebus. Jadi ketika kita menyadari bahwa Allah sungguh tidak membuang dunia ini, tetapi memperbaruinya, maka itu seharusnya mengubah cara kita untuk melihat hidup kita pada hari ini. Karena dunia ini memang rusak, tapi dunia ini juga ditebus dan akan dipulihkan sempurna oleh Allah. Jadi saudara, ketika kita memahami bahwa Tuhan tidak membuang ciptaannya, tetapi sedang memulihkannya, kita akan dapat melihat bagaimana biasanya hati manusia itu bereaksi secara ekstrim terhadap hal ini. Yang pertama, sebagian orang itu menjadi terlalu melekat pada dunia yang sekarang. Ada orang yang bilang begini, hidupnya cuma sekali, jangan sia-siakan hidupmu.
Akhirnya apa? Having party, having fun gitu ya. Makan semaunya, sebebas-bebasnya begitu. Ya aku belum menikmati, hidup cuma sekali, jangan sia-siakan. Masa mudaku cuma sekali, cuma sementara, ya hajar gitu ya. Artinya mereka benar-benar mencintai kenikmatan dunia dan akhirnya mereka hidup seolah-olah dunia ini adalah tujuan akhir. Jadi seluruh identitas mereka, rasa aman mereka dan pengharapan mereka ditaruh pada hal-hal duniawi yang ada di tengah-tengah dunia. Bisa saja tentang pekerjaan karena di situ bisa sebagai sumber validitas, sumber kehormatan, sumber pengakuan di situ. Bisa juga pada uang karena itu adalah mungkin sebagai sumber keamanannya, sumber damainya, sumber sukacitanya. Atau mungkin pada relasi, karena dia merasa bahwa ketika punya banyak relasi itu akan menjadi support system yang baik, sumber keamanannya, kenyamanan atau pencapaian hidup. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Ketika semua itu terguncang, hidup mereka pun juga ikut runtuh. Karena mereka terlalu berharap pada dunia yang sebenarnya belum sempurna. Tapi ada satu ekstrim yang lain. Ekstrim yang lain itu adalah karena dunia ini penuh dengan luka, karena dunia ini penuh dengan kelelahan, sebagian orang ingin supaya cepat-cepat meninggalkan dunia ini. Tuhan cepatlah datang Tuhan, gitu ya. Sehingga akhirnya ya bisa cepat selesai penderitaan yang aku alami begitu. Mereka melihat kehidupan Kristen hanya sebagai cara untuk keluar dari dunia yang sudah rusak. Akibatnya apa? Mereka menjadi apatis terhadap kehidupan sekarang. Seolah-olah pekerjaan, relasi, masyarakat, bahkan ciptaan ini tidak lagi penting karena semuanya akan selesai juga. Padahal saudara, Injil tidak membawa kita kepada dua arah itu. Injil tidak mengajarkan kita untuk menyembah dunia sekarang, tetapi juga tidak mengajarkan kita untuk membencinya dan melarikan diri darinya. Injil memanggil kita untuk hidup setia di dunia yang telah ditebus dan sedang dipulihkan oleh Allah. Sampai di sini Anda bisa mengikutinya? Kalau enggak kita ulang lagi dari awal. Gitu ya. Karena ketika Anda memahaminya kita akan masuk ke dalam poin yang kedua. Itulah sebabnya Anda ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Kita dipanggil untuk berpartisipasi di dalam karya pemulihan Allah. Di ayat yang kedua, Yohanes berkata begini, dalam Wahyu pasal 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah saudara perhatikan diksi ini. Ada dua diksi yang ingin saya notice bagi kita semua. Yaitu kata turun dan juga kata kota. Kata turun ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah arah gerak teologis yang penting. Kenapa? Karena ini adalah inisiatif Allah menuju ciptaan. Bukan manusia yang menuju pelarian kepada Allah. Tetapi Allah yang datang kepada ciptaan. Kemudian terkait dengan kota. Kota ini adalah simbol komunitas yang dipulihkan. Bukan secara individual tetapi secara komunal. Umat Tuhan yang dipulihkan. Nah tapi masalahnya adalah kita itu sering hidup dengan pola pikir yang penting nanti di surga. Dunia ini hanya tempat transit. Akibatnya apa? Hidup yang sekarang ini menjadi tidak bermakna. Pekerjaan kita akan menjadi terasa beban, kosong. Seolah-olah ini adalah aktivitas untuk mempertahankan kehidupan gitu ya. Saya bekerja untuk hidup sebulan ke depan begitu. Saya membangun relasi supaya ada rasa aman yang bisa memimpin dan menuntun saya, menolong saya ketika saya sulit dalam kehidupan. Penderitaan kita menjadi penderitaan yang sia-sia karena kita tidak tahu kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita hanya buru-buru, Tuhan cepat selesai, angkat penderitaan ini Tuhan. Atau kalau bisa Tuhan datanglah gitu ya, sehingga semuanya boleh selesai. Saudara, kalau benar Allah memperbarui ciptaan ini, maka pengharapan orang percaya itu tidak berhenti pada apa yang akan Tuhan lakukan nanti. Pengharapan itu mulai mengubah cara kita untuk hidup hari ini. Karena dunia ini bukan sekedar tempat transit yang suatu hari ditinggalkan. Tetapi dunia yang sedang dipulihkan Allah dan kita ditempatkan di tengah-tengahnya.
Artinya, bukan manusia yang naik untuk kabur, tetapi Tuhan yang turun untuk memulihkan. Kebenaran ini, saudara, mengoreksi cara pandang kita tentang keselamatan. Yohanes tidak melihat manusia itu naik ke surga. Yang dia lihat adalah Yerusalem baru itu turun dari surga. Allah yang datang mendekat. Allah berdiam bersama-sama dengan manusia. Allah memperbarui ciptaannya. Saudara, inti Injil itu bukan manusia yang berhasil naik kepada Allah, tetapi Allah yang turun mendatangi manusia yang berdosa untuk menebus dan memulihkan mereka. Injil bukan cerita manusia melarikan diri dari bumi, tetapi cerita Allah yang datang untuk memperbaharui bumi dan memulihkan manusia di dalamnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika Allah memperbaharui ciptaan, maka apa yang kita lakukan hari ini itu tidak sia-sia. Kita dipanggil bukan untuk lari, tetapi untuk setia. Dalam hal apa? Jadi kalau kita benar-benar percaya bahwa Allah sedang memulihkan ciptaannya, maka pengharapan itu seharusnya tidak berhenti sebagai ide tentang masa depan. Pengharapan itu mulai membentuk cara kita hidup hari ini. Kita dipanggil untuk ikut berpartisipasi di dalam pemulihan. Walaupun tentu bukan kita yang menyelamatkan dunia, melainkan kita hidup sebagai bagian dari karya Tuhan yang sedang berjalan. Kita menjadi sarana di mana Tuhan pakai untuk memulihkan dunia ini. Karena itu, saudara, di dalam pekerjaan kita dipanggil untuk tetap bekerja dengan setia, bahkan ketika hasilnya itu belum terlihat. Seringkali kita merasa pekerjaan kita itu biasa saja, melelahkan, atau tidak menghasilkan sesuatu yang besar. Tetapi ketika kita sadar bahwa Allah sedang memperbaharui ciptaannya, kita melihat bahwa kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab kita itu tidak sia-sia. Kita bekerja tidak lagi untuk mencari kehormatan, kita bekerja bukan lagi untuk mencari validitas. Kita bekerja bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi ketika kita bekerja itu sebagai bagian dari panggilan untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang sementara dipulihkan oleh Tuhan itu. Kemudian di dalam relasi kita, saudara, kita perlu jujur, mengampuni, membangun relasi, tetap mengasihi, dan bertahan di tengah luka itu bukan hal yang mudah. Kadang mungkin lebih gampang menyerah atau menjauh. Tinggal cut off, selesai. Begitu. Tetapi Injil mengingatkan kita bahwa Allah sendiri sedang memulihkan relasi antara kita dengan Dia melalui penebusan Kristus. Allah tidak menyerah atas kita. Karena itu pun kita dipanggil menjadi orang-orang yang turut menghadirkan pemulihan itu di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini. Belajar untuk mengampuni, belajar untuk memperbaiki relasi yang sudah rusak, dan tetap setia mengasihi sekalipun itu adalah proses yang cukup sulit atau proses yang cukup panjang. Tetapi kita dipanggil untuk membawa pemulihan itu. Kemudian di dalam penderitaan yang kita alami, pengharapan akan pemulihan itu tidak membuat kita menyangkal akan rasa sakit yang kita alami. Kita tetap bisa menangis. Kita tetap bisa capek, kita tetap bisa lelah, dan kita terus bergumul. Tetapi perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita tidak menyerah, bukan karena penderitaan itu ringan, melainkan karena kita percaya bahwa penderitaan itu bukan akhir dari cerita. Perhatikan baik-baik ini, Wahyu 21 ini mengingatkan bahwa suatu hari nanti Tuhan akan menghapuskan air mata dan menjadikan segala sesuatu baru. Jadi di tengah dunia yang belum pulih sepenuhnya, kita hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja menuju kepada pemulihan yang sempurna itu. Oleh karena itu, jadi sekarang kita tahu keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini adalah bukan usaha untuk menyelamatkan dunia atau sekedar untuk bertahan hidup. Tetapi keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini adalah merupakan partisipasi setia dalam karya pembaruan Allah yang sedang berlangsung pada hari ini.
Saya memberikan ilustrasi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada 2 orang narapidana, mereka adalah tahanan. Mereka menjalani hukuman dalam penjara yang sama. Mereka berada di tempat yang sama, mengalami penderitaan yang sama, menghadapi hari-hari yang sama beratnya dan sama gelapnya. Namun suatu hari, salah satu di antara mereka ini mendapatkan kabar yang berbeda. Dia mendengar bahwa istri dan anaknya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Artinya tidak ada lagi yang menantikan kepulangan dia. Secara keadaan mereka tetap berada di penjara yang sama, rasa sakitnya sama, bebannya sama. Tetapi perlahan hidup mereka itu berjalan kepada arah yang berbeda. Kenapa? Karena narapidana yang satu lagi, dia mendapatkan kabar surat yang dikirimkan oleh istrinya bahwa istri dan anaknya itu selalu menantikan kapan papa pulang. Anaknya selalu bertanya, kapan papa pulang? Anaknya selalu menanti-nantikan dia pulang. Nah, yang satu, yang ketika dia tahu bahwa istri dan anaknya itu sudah meninggal, dia mulai kehilangan arah. Kehilangan harapan. Hari-harinya menjadi kosong. Dia menyerah pada keputusasaan. Sampai akhirnya dia tidak punya kekuatan untuk bertahan. Sedangkan orang yang kedua yang selalu mendengarkan kabar bahwa anaknya itu menanti di rumah, anak dan istrinya menanti di rumah, itu memiliki respon yang berbeda. Padahal mereka menghadapi penderitaan yang sama. Tetapi dia bertahan, dia tetap kuat menjalani hari-harinya. Karena ada sesuatu yang terus dia pegang di dalam hatinya. Ada masa depan yang menunggunya. Ada anak dan istrinya yang menantinya. Nah saudara, disitulah kita dapat melihat sesuatu yang penting. Yang paling menentukan hidup seseorang seringkali bukan situasinya sebenarnya. Tapi apa yang dia percayai terkait dengan masa depannya. Itulah yang sedang Tuhan bentuk di dalam kehidupan orang percaya. Kita masih hidup di dalam dunia yang sama. Kita masih menghadapi tekanan yang sama. Kita masih bisa mengalami kehilangan, air mata, penderitaan, pergumulan hidup yang nyata. Tapi Injil memberikan kepastian kepada kita bahwa sebuah pengharapan tentang masa depan. Pengharapan itulah yang membuat orang percaya dapat bertahan. Tetap dapat berjalan dengan setia. Dan tetap setia bahkan ketika keadaan belum berubah. Tapi faktanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keadaan dunia tidak baik-baik saja. Kita berada di dalam tension already but not yet. Karya pemulihan itu sudah terjadi, sudah dimulai. Kristus sudah bangkit, ciptaan baru sudah mulai dikerjakan oleh Allah dalam pembaharuannya, dalam kebangkitan Kristus. Roh Kudus sudah dicurahkan. Kerajaan Allah sudah masuk ke dalam sejarah manusia. Tetapi di saat yang sama, kita juga hidup di dalam keadaan di mana dosa masih ada. Penderitaan masih nyata. Air mata masih mengalir. Kematian masih terasa menyakitkan. Dan pemulihan itu belum sempurna. Itulah sebabnya hidup orang percaya sering sekali terasa seperti hidup di tengah-tengah ketegangan. Kita sudah mencicipi pemulihan yang Allah kerjakan, tetapi kita belum bisa menikmati sepenuhnya. Artinya, kesulitan hidup kita itu nyata. Tantangan itu nyata. Pergumulan itu nyata. Kita tetap bisa lelah, bisa capek, bisa takut. Kita tetap bergumul. Tapi saya mau menekankan ini sekali lagi kepada kita semua. Yang membedakan orang percaya adalah bukan ketiadaan pergumulan. Yang membedakan kita adalah kita tidak berjalan tanpa pengharapan. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, muncul pertanyaan. Tetapi apa yang membuat semuanya itu mungkin? Kalau dunia ini memang belum sepenuhnya pulih, kita tetap mengalami penderitaan. Penderitaan itu masih nyata. Hidup masih penuh dengan pergumulan. Lalu apa dasar pengharapan kita? Apa yang membuat kesetiaan kita itu tidak sia-sia? Mengapa kita bisa tetap berharap di tengah dunia yang belum dipulihkan sepenuhnya? Saudara, Injil memberikan jawaban yang begitu konkret kepada kita. Jawabannya cuma satu, yaitu hidup yang berpusat kepada Kristus. Kristus sentris itu adalah dasar pengharapan kita. Perhatikan baik-baik ini. Yohanes melanjutkan di dalam ayat yang kelima dan keenam dan ketujuh. Dia bilang begini. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru.
Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semua yang telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sama-sama kita mendiagnosa hati kita pada hari ini. Seringkali kita berpikir bahwa masalah terbesar manusia itu adalah dunia yang rusak. Kita melihat begitu banyak ketidakadilan, penderitaan, konflik, kehilangan, dan luka di sekitar kita. Lalu kita berharap suatu hari semuanya akan pulih. Seolah-olah begini, ketika kita punya persoalan di dalam dunia pekerjaan kita nyalain, Tuhan kenapa sih kasih aku rekan kerja yang kayak dia, yang suka nikam dari belakang, yang suka ngomong-ngomongin nama saya, yang suka mencari muka karena mukanya nggak ada gitu. Tuhan kenapa sih kasih saya pasangan yang seperti ini? Yang kalau ngomongnya itu nggak ada spasinya, nggak ada titiknya, nggak ada komanya gitu ya. Tuhan kenapa sih Tuhan menaruh Indonesia kok seperti ini? Kita mulai menyalahkan sistem, menyalahkan sesuatu yang lain. Kita pikir bahwa masalah utamanya itu adalah dunia yang rusak ini, saudara. Tetapi saya mau mengajak kita, semakin dalam kita melihat firman Tuhan, semakin kita sadar bahwa kerusakan itu bukan hanya ada di luar sana. Kerusakan itu sebenarnya juga ada di dalam diri kita. Masalah manusia bukan sekadar hidup di dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Masalah manusia adalah bahwa hati manusia sendiri juga telah tersentuh oleh dosa itu. Karena itu, bahkan ketika kita ingin hidup benar sekalipun, hati kita seringkali tidak utuh. Kita bisa mengasihi Tuhan, tetapi di saat yang sama kita masih mencari rasa aman di tempat yang lain. Kita bisa percaya kepada Tuhan, tetapi saat yang sama kita masih dikuasai ketakutan ketika keadaan tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Motivasi kita juga bisa bercampur. Ada begitu banyak hal yang mungkin kelihatan baik di luar, tetapi di dalamnya masih ada keinginan untuk dihargai, keinginan untuk diakui, keinginan untuk dipentingkan. Bahkan kesetiaan kita kepada Tuhan sekalipun seringkali itu tidak konsisten. Ada masa di mana ketika kita merasa begitu dekat dengan Tuhan, tetapi ada juga masa ketika hati kita begitu mudah dingin dan goyah oleh musim hidup. Saudara, persoalannya adalah bagaimana mungkin manusia yang juga rusak itu dapat masuk ke dalam dunia yang dipulihkan oleh Allah? Ketika Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru, bagaimana dengan kita yang masih penuh dengan ketidaksempurnaan ini? Apa dasar pengharapan kita? Di titik inilah firman Tuhan berkata kepada kita, Aku adalah Alfa dan Omega. Wahyu 21 membawa kita kepada pusat pengharapan orang percaya. Yohanes mendengarkan suara dari tahta berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saudara, kalimat ini mengarahkan mata kita pada suatu kebenaran yang sangat penting. Dasar pengharapan kita bukan terletak pada kekuatan manusia, melainkan pada pribadi yang memegang seluruh sejarah di dalam tangannya. Seorang hamba Tuhan bernama William Hendrickson mengatakan begini, sebagai Alfa dan Omega, Kristus adalah sumber pengendali dan tujuan akhir dari seluruh sejarah penebusan manusia. Jadi artinya begini, Ia adalah Alfa dan Omega. Dia yang memulai, Dia juga yang akan menyelesaikan segala sesuatu. Jadi pengharapan kita sebagai orang percaya tidak dibangun atas kemampuan kita untuk menjaga diri untuk tetap setia, tetapi di atas kesetiaan Kristus yang tidak pernah gagal itu. Pengharapan kita bukan lagi berpusat pada kemampuan, kebaikan kita, kehebatan kita. Sebab apa? Kita adalah manusia yang juga rusak, yang akan dipulihkan bersama-sama dengan dunia ini. Dasar pengharapan kita adalah kepada Dia yang memegang sejarah itu, yang Alfa dan Omega itu. Saudara, pusat pengharapan orang percaya pada akhirnya bukan manusia yang berusaha untuk bertahan, tetapi Kristus yang memegang awal dan akhir dari segala sesuatu. Ini artinya apa? Sejarah itu tidak berjalan secara acak. Dunia tidak bergerak tanpa arah. Dan pengharapan orang percaya
bukan sebuah optimisme kosong atau sebuah utopia. Karena apa? Akhir cerita kita tidak ditentukan dengan keadaan dunia, tetapi oleh Kristus yang memegang awal dan akhirnya. Sehingga apa? Pengharapan yang kita butuhkan bukan pada dunia yang membaik, tetapi kepada pribadi yang memerintah atas sejarah itu. Saudara, inilah keindahan Injil. Kristus masuk ke dalam kerusakan itu. Pribadi yang berkata di dalam Wahyu pasal 21 ayat 6, "Aku adalah Alfa dan Omega," bukanlah pribadi yang jauh dari penderitaan manusia. Dia bukan Allah yang hanya berdiri dari kejauhan sambil menjanjikan pemulihan. Sebaliknya, dia sendiri masuk ke dalam kerusakan dunia yang sedang dia pulihkan. Saudara, itulah sebabnya sangat mengejutkan ketika kita menyadari bahwa pribadi yang berkata, "Aku menjadikan segala sesuatu baru," adalah pribadi yang juga pernah berkata di atas kayu salib, "Aku haus." Timothy Keller memberikan penekanan di sini. Dia bilang begini, di kayu salib, Yesus Kristus mengalami keputusasaan kosmis. Yesus Kristus kehilangan semua yang dimilikinya. Dia kehilangan wajah Tuhan. Oleh karena itu Yesus Kristus, karena dia menanggung hukuman kita ke atas dirinya, entah bagaimana akan mengalami keputusasaan kosmis yang menjadi milik kita, yang pantas untuk kita dapatkan. Jadi saudara, ketika Yesus berkata, "Aku haus," kalimat itu bukan sekedar ungkapan kehausan fisik. Di salib, Kristus sedang masuk ke dalam kedalaman penderitaan manusia yang paling gelap. Dia masuk ke dalam rasa ditinggalkan, rasa hancur, rasa kosong, dan keterpisahan yang seharusnya menjadi bagian kita akibat dosa. Dia yang adalah Alfa dan Omega, rela masuk ke dalam dunia yang penuh kerusakan, bukan hanya untuk melihatnya, tapi untuk menanggung hukuman atasnya. Dan disitulah kita melihat sesuatu yang sangat penting. Dasar pengharapan kita bukan sekedar Tuhan berjanji akan memperbaiki dunia suatu hari nanti. Bukan. Dasar pengharapan kita adalah bahwa Kristus sendiri sudah masuk ke dalam penderitaan dunia ini dan menanggungnya di atas kayu salib. Saudara, dia merasakan keputusasaan supaya kita menerima pengharapan. Pengharapan bahwa kita juga akan mengalami pemulihan total di dalam Kristus. Hati kita juga dipulihkan. Hati manusia yang rusak oleh dosa. Kita takut, kita kosong, kita gelisah. Hati yang terus mencari identitas di luar Tuhan. Melalui Injil, hati yang keras itu dilembutkan. Hati yang kosong itu dipenuhi. Hati yang rusak itu dipulihkan secara perlahan. Kristus memberikan jaminan akan pemulihan itu. Dan karena Kristus bangkit, pemulihan itu bukan sekedar janji masa depan. Pemulihan itu sudah dimulai. Bersama dengan dunia ini, kita juga sedang dipulihkan. Jadi ketika kita berbicara tentang pemulihan, saudara, kita tidak sedang berbicara tentang pengharapan yang murah. Pemulihan itu dibayar mahal untuk menjadikan segala sesuatu baru. Kristus terlebih dahulu rela masuk ke dalam dunia yang rusak, merasakan seluruh beban akibat dosa itu. Kemudian dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, Allah sedang menyatakan pemulihan itu bukan sekedar janji masa depan. Pemulihan itu sudah dimulai. Bersama dunia ini, kita juga sedang dipulihkan. Karena itu saudara, ketika kita hidup di dalam tension, already but not yet, kita masih merasakan air mata, kita masih merasakan ketakutan, kehilangan, dan pergumulan. Kita tahu bahwa kita mengikuti Tuhan yang mengerti akan penderitaan itu. Karena dia pernah ada di sana. Dia bukan hanya menjanjikan pemulihan dari jauh. Dia sudah berjalan masuk ke dalam luka dunia ini lebih dalam dari siapapun. Dan justru karena dia pernah berkata bahwa aku haus di atas kayu salib. Maka sekarang di dalam Wahyu pasal 21 ayat 6 ini dia berkata, barang siapa haus, aku akan memberi dia minum dari air kehidupan. Sekarang semuanya menjadi utuh, saudara. Restorasi memberikan kita visi.
bahwa dunia ini juga ditebus. Partisipasi memberikan kita panggilan bagaimana cara pandang kita untuk menghidupi kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang sementara ini dipulihkan. Tetapi hanya Kristus yang memberikan kita dasar untuk tetap berharap di tengah-tengah ketegangan already but not yet. Artinya apa, saudara? Pengharapan kita bukan sekedar keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pengharapan kita adalah keyakinan bahwa Kristus sendiri yang memegang awal dan akhir sejarah. Oleh karena itu, pemulihan itu pasti terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang lelah di dalam menjalani kehidupan kita. Mungkin ada pergumulan yang tidak kunjung selesai. Ada doa yang mungkin belum terjawab. Ada relasi yang mungkin masih retak. Atau ada hati yang diam-diam mulai kehilangan kekuatan untuk berharap. Dan kalau jujur, kadang kita bukan lagi berharap untuk dipulihkan. Kita hanya ingin semuanya cepat selesai. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan mengingatkan kembali kita bahwa pengharapan kita itu bukan pelarian, melainkan pemulihan. Tuhan tidak menyerah pada dunia ini. Dan Tuhan tidak menyerah pada hidupmu. Apa yang hari ini masih terasa rusak, berantakan, atau belum selesai, itu bukan akhir dari cerita hidupmu. Mungkin hari ini Anda masih hidup dalam tension already but not yet. Kita semua menghadapi itu. Kristus memang sudah bangkit, tapi air mata masih ada. Roh Kudus sudah dicurahkan, tetapi pergumulan masih nyata. Kita masih merasa takut, kecewa, dan lelah. Tetapi pengharapan kita tidak dibangun di atas keadaan yang selalu baik, saudara. Pengharapan kita dibangun di atas Kristus yang berkata, "Akulah Alfa dan Omega." Dan yang membuat itu begitu indah dan menguatkan adalah pribadi yang berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega." Adalah pribadi yang sama, yang juga pernah berkata di atas kayu salib, "Aku haus." Artinya Kristus tidak asing dengan penderitaan. Dia masuk ke dalam kerusakan dunia ini, menanggung hukuman dan mengalami keterpisahan yang seharusnya menjadi bagian kita. Karena itu saudara, ketika kita berjalan di tengah dunia yang belum pulih sepenuhnya ini, kita tahu kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan bersama dengan Tuhan yang pernah masuk ke dalam penderitaan itu. Untuk itu saudara, jangan menyerah. Tetaplah setia, tetaplah berharap. Bukan karena hidup selalu mudah, tapi karena Kristus sudah memulai pemulihan itu. Dan Dia tidak akan berhenti sampai segala sesuatu dijadikan baru secara sempurna. Pertanyaan reflektifnya bagi kita untuk kita renungkan bersama. Saudara, apakah selama ini Anda atau saya benar-benar menantikan pemulihan Allah? Atau sebenarnya hanya ingin melarikan diri dari dunia dan dari pergumulan hidup kita? Di area mana saya paling sulit hidup setia saat ini? Apakah pekerjaan, relasi, atau penderitaan? Atau area apa yang mengungkapkan tentang dasar pengharapan kita? Dan kemudian ketika keadaan hidup kita tidak berubah atau belum berubah, apakah kita tetap percaya bahwa Kristus sebagai Alfa dan Omega yang sedang bekerja untuk memulihkan kita? Biarkan ini menjadi sebuah perenungan bagi kita semua. Saya undang kita semua, mari bangkit berdiri sambil pemain musik menyiapkan perlengkapannya. Implikasinya bagi kita apa dari kebenaran yang kita renungkan pada hari ini? Orang berinjil tidak lagi hidup dari rasa takut terhadap masa depan, tetapi dari keyakinan bahwa Kristus sedang dan akan menyempurnakan pemulihannya. Orang berinjil tidak dipanggil untuk kabur dari dunia, tetapi untuk berpartisipasi setia di dalam karya pembaruan Allah di tengah dunia yang belum sempurna ini. Dan orang berinjil dapat bertahan di tengah penderitaan bukan karena hidup selalu membaik,
Tetapi karena Kristus telah mengalahkan keputusasaan dan menjamin akhir cerita kita.